Bagaimana juga ada peringatan di dalam perjanjian baru, saudara. Maka dikatakan Alkitab apa? Waktunya akan tiba, ya, di mana apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu jangan heran kalau gereja yang mengumandangkan kebenaran, melakukan ajaran, tidak akan populer. Nggak akan banyak yang ikut. Iya. Karena orang lebih senang kalau gereja itu market oriented. Orang pengen denger apa, itu yang kita supply. Saudara, idealisme banyak produser musik akhirnya rontok ketika menghadapi sebuah realita. Mereka bikin musik klasik, lempar ke pasar, tidak laku. Mereka bikin musik jazz, lempar ke pasar, tidak laku. Bikin musik pop bermutu, lempar pasar, bukan enggak, tapi kurang laku. Lempar musik dangdut, laris manis. Lalu mereka bilang ini faktanya market tuh, Pak. Sehingga sulit menemukan orang pemusik-pemusik yang setia di jalurnya. Tapi mereka yang setia di jalurnya pasti terbatas penonton. Saudara kan melihat fakta. Itu dunia umum. Gereja lebih gila lagi, karena ini menyangkut kebenaran, prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Nah, karena itu jangan heran, karena memang orang lebih menyukai ajaran yang tidak sehat daripada ajaran yang sehat. Orang menyukai apa yang menyenangkan telinganya daripada apa yang tidak. Ya, ini menjadi satu pergumulan kita. Ya, Alkitab itu kan mengatakan, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi apa? Di mana itu? Filipi 1:29 ya. Mintalah kepadamu akan, kencang dikit, mintalah kepadamu akan, di mana itu? Oh, kan langsung hafal. Semua tahu Matius 7. Yang satu lagi nggak tahu tuh di mana ya. Cuma Pak Firman kayaknya sering ngomong itu deh. Ya. Ini yang tiap hari sudah diajar pun begitu. Matius 7 semua hafal. Mintalah akan diberikan, karena suka ayat itu. Tapi begitu Filipi 1:29 padamu dianugerahkan bukan hanya percaya, menderita buat dia. Mendadak dah hafal karena kurang suka. Cuma karena pendeta sering ngomong ya, jadi kita ingat nggak, tapi di mana nggak. Nggak, kita nggak caring lah untuk ayat itu kan gitu. Bodoh amat itu mau ada di mana, toh nggak menarik. Nah celakanya begitulah kemudian dikais-kaislah firman ini, mana-mana yang menyenangkan ya, ini yang disampaikan. Market oriented yang mana? Ya. Nah itulah yang ditawarkan terus, kamu kepala bukan ekor. Tapi bawahnya nggak diterusin. Kamu kepala kalau taat, bukan automatically kepala karena kamu sebut-sebut Tuhan. Tapi Tuhan bisa jadikan kamu ekor kalau kamu tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tapi ke bawahnya nggak diperhatiin lagi tuh. Ya, sehingga kadang-kadang itu menjadi tidak fair, saudara. Ya, sebut nama Yesus kita masuk surga. Nanti dulu, siapa bilang begitu? Tidak semua orang menyebut nama Tuhan masuk surga. Koma, tetapi ada syaratnya. Mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Jangan dilupakan dong bagian bawahnya. Ya, nah ini yang harus kita hati-hati. Lalu nama itu ajaib mesti kita sebut ya, silakan Anda sebut jungkir balik. Tuhan juga nggak tertampung. Ya, nah karena itu pentingnya kehati-hatian supaya kita betul-betul menyukai ajaran sehat, tetapi sadari konsekuensinya. Kamu akan makin menipis sendiri, sepi, sunyi. Ya, karena Yesus pun tinggal sendirian gara-gara kebenaran yang diyakininya. Tugas yang diemban yang muridnya aja bubar aja nggak suka sama dia. Dan murid-muridnya protes sama dia. Guru, kau ngomong ini terlalu keras. Siapa yang mau dengar, yang kuat dengar kalimat seperti itu? Bubar. Beberapa orang malah meninggalkan Yesus. Lalu terakhir waktu dia disalib, anak manusia harus mati. Petrus bilang, jangan, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Setan! Wah, langsung Petrus dijadiin setan. Ya, besoknya ngambek Petrusnya ya. Yesus kesalib, dia lari. Murid-murid bubar. Alkitab lebih dari cukup menyaksikannya.